Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna. Bersyukur kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini masih dalam rangka pembahasan buku dari Profesor Dr. Hamka yaitu Falsafah Hidup. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada subbab yang ketiga yang berjudul Perjuangan Akal dan Hawa Nafsu, merupakan bagian dari bab kedua yaitu bab ilmu dan akal. Baiklah, di sini Profesor Dr. Hamka memulai pembahasan tentang perjuangan akal dan hawa nafsu ini dengan menggambarkan suatu perjuangan dari akal dan hawa nafsu itu seperti dalam suatu medan pertempuran. Jadi yang itu antara akal dan hawa nafsu. Jadi demikian ceritanya. Jadi maka kelihatanlah di sebelah barat bayang-bayang hitam. Seperangkat serdadu muncul dengan lengkap alat senjata. Di belakangnya berbaris beberapa pahlawan yang berwajah gelap, tiada mengenal kasih. Kita yang mesti lebih berkuasa. Demikian raja yang ditakuti berseru. Kita mesti rampas benteng musuh yang sengaja menghalang-halangi langkah dan cita-cita kita. Merampas kemerdekaan kita, mereka hendak berpengaruh sendiri di negeri ini. Ayo maju ke muka, jangan mundur. Ini menggambarkan bahwa ini adalah bagian daripada hawa nafsu. Maka kedengaranlah sorak-sorai gegap gempita, bala tentara hitam itu maju ke medan perang dengan dahsyatnya. Debu mendulang ke udara, bendera berkibar-kibar, ujung lembing dan galah yang terpegang di tangan serdadu-serdadu itu berkilat karena cahaya matahari. Kuda-kuda yang liar dan gembira itu membuih air liurnya, jengang telinganya, dan mendelik matanya, melompat-lompat dengan penuh gembira, tidak dapat ditahan-tahan. Nah, ini satu gambaran bagaimana dahsyatnya pasukan hawa nafsu itu dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk berbuat. Nah, di tepi langit sebelah timur, di tempat fajar akan menyingsing kelihatan dengan samar-samar bala tentara berpakaian serba putih. Ribu-ribu pula banyaknya. Dipimpin pula oleh berpuluh-puluh pahlawan yang berwajah jernih. Di muka sekali kelihatan maharaja yang mereka cintai. Wajahnya amat jernih dan tenang. Kemudian itu bala tentara berbaris rapat mendengarkan pidato yang beliau ucapkan. Ini baris nakal nih, seolah-olah rajanya ini sedang berbicara. Kita mesti membela negeri ini dari kerusakan, kata Baginda mulai bicaranya. Pada kita tidak ada sifat menyerang, bukan sebagai tentara yang hitam itu. Kita tidak boleh membiarkan langkah mereka terdorong. Kita mesti stop dan rem, menangkis, dan kalau perlu melawan. Kita jaga negeri ini dari kerusakan yang akan dibawa oleh tentara hitam. Rencana kita jika menang amat besar. Rencana tentara hitam akan dijadikan tawanan. Demikian pun pahlawan-pahlawan perangnya. Rajanya tidak akan dibunuh. Raja yang sebagai dia perlu dalam kerajaan, tetapi tidak boleh berkuasa. Karena kalau dia berkuasa, rusak binasalah negeri ini. Wah, itu. Daripada akal, jadi katanya hitam ini harus ditawan, tidak boleh dibunuh. Jadi dia boleh, raja itu boleh aja dia berkuasa, tapi tidak boleh berkuasa. Nah, dilanjutkan di sini, di dalam kalangan pahlawan perangnya ada yang akan dibiarkan tinggal hidup dan akan dirantai, tapi banyak pula yang akan dibunuh mati, tidak diberi ampun. Karena hidupnya amat berbahaya bagi kerajaan. Jika kita memegang negeri, percayalah bahwa negeri kita akan aman. Tidak akan terjadi perselisihan dengan negara lain. Ini kata pasukan akal, pasukan. Mendengar itu seluruh bala tentara bersorak, hidup raja kami. Bertahan rakyatku, bertahan, jangan mundur. Kalau mundur pasti negeri ini rusak lantaran tentara hitam tiada mengenal kasihan.
tidak mengenal akibat yang akan datang di belakang. Mereka merasa amat berhak dalam negeri ini. Perbendaharaan negeri akan rusak meskipun kelihatan mula-mulanya baik. Ingat rakyatku, kalau ada dua orang besar dalam suatu negeri, salah satu mesti jatuh. Kalau saya jatuh, saya yakin negeri ini akan hancur dan binasa selama-lamanya. Pertahankan dengan segenap jiwamu, kibarkan bendera dan panji-panji, bunyikan gemuruh genderang perang, rebut, rampas, usir tentara putih. Nah, ini tentara hitam yang mengatakan demikian pula. Usir putih sehingga kita saja yang berkuasa. Ini Raja Hitam namanya. Jadi tidak beberapa saat kemudian terjadi pertempuran yang hebat di antara kedua barisan itu. Belum tentu mana yang akan menang dan mana yang akan kalah. Jadi bila pertempuran seolah-olah dalam diri kita itu ada akal dan hawa nafsu yang bertempur masing-masing ingin berkuasa. Jadi perumpamaan inilah yang menurut apa yang cocok dicontohkan dalam diri kita itu ada dua yang selalu berperang. Raja hitam itu nafsu, palang-palangnya mengiring dan berwajah ganas, ialah sifat tercela pada diri manusia. Sebagai pemarah, rakus, loba, serakah, dengki, takbur, pencari nama, memfitnah, bakhil, bicara aib orang lain, di balik belakangnya, daripada itu timbullah huru hara. Itulah pasukan hitam tadi dengan pahala-pahlawannya. Ini kalau Raja Putih itu laksana akal, timbangan terpegang di tangannya, menimbang baik dengan buruk. Ia bersifat mempertahankan negeri dari kebinasaan, negeri adalah perumpamaan dari rohani manusia. Dan perang yang diperebutkan ialah hati. Kalau dia baik, baiklah tubuh sekalian, dan kalau dia jahat, jahat tubuh sekalian. Pahlawan-pahlawan yang mengiringnya ialah sifat manusia yang terpuji. Ini putra putih tadi. Seperti dermawan, lapang hati, cinta kasih pada sesama makhluk, merendahkan diri, khusyuk, pemaaf, dan perdamaian dengan negeri lain adalah hubungan silaturahmi di antara sesama bangsa. Jadi yang diperjuangkannya itu dengan orang lain bagaimana perdamaian. Jadi kita oleh Profesor Dr. Hamka disuruh memperhatikan perumpamaan ini. Berusaha menawar nafsumu. Jadikanlah akal menjadi raja yang berkuasa dalam batinmu. Allah adalah beserta. Katanya kalau kita menggunakan akal, maka Allah akan beserta kita, tolong kita. Kalau kita menang dalam pertempuran dalam hati kita sendiri, antara hawa, nafsu, dan akal. Mereka sebelum hawa nafsu ini selalu mengajak kita untuk selalu curang, bengis, dengki apa, gambarkan wajahnya hitam, kelam apa dan sebagainya. Dan ada Raja Putih yang selalu mempertimbangkan akal orang lain sama lain. Nah, demikianlah perjuangan akal dan hawa nafsu ini, dan dari usahakanlah dalam dirimu itu akal yang berkuasa sehingga hidupmu bisa tenang dan hubunganmu dengan manusia lain. Demikian penjelasan tentang perjuangan akal dan hawa nafsu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.